Pada Oktober 2024, pemerintah terus terjadi berkomitmen inflasi Pemirsa, sebesar tingginya tingkat pengangguran di Indonesia dipandang Inflasi dan pengangguran adalah dua konsep ekonomi yang saling berkaitan dalam analisis makroekonomi. Berikut adalah penjelasan tentang masing-masing. Definisi inflasi. Inflasi adalah kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus selama kurun waktu tertentu. Inflasi terjadi karena adanya tekanan dari sisi permintaan, demand pull inflation dan cost push inflation. Cost inflation disebabkan oleh turunnya produksi karena naiknya biaya produksi. Jenis inflasi terbagi menjadi 3 sebagai berikut. Creeping inflation. Inflasi ini termasuk inflasi yang ringan dengan tingkat di bawah 3% per tahun, yang dianggap normal dalam ekonomi sehat. Galloping inflation. Inflasi ini termasuk mengkhawatirkan karena tingkatnya 2 digit dalam kalangan ekonomi. Hyperinflation. Inflasi ekstrim yang bisa mencapai ratusan persen per bulan seringkali menyebabkan keruntuhan nilai mata uang dan ketidakstabilan ekonomi. Penyebab inflasi dalam ekonomi konvensional. Cost push inflation. Inflasi ini terjadi karena ada peningkatan biaya produksi. Ketika biaya bahan baku atau upah pekerja naik, produsen cenderung menaikkan harga jual barang untuk menutupi biaya tambahan. Demand pull inflation. Inflasi ini terjadi ketika permintaan setuju muncul dalam perekonomian melebihi kapasitas produksi. Pencetakan uang berlebihan. Ketika pemerintah mencetak uang dalam jumlah banyak tanpa dukungan produksi yang seimbang, hal ini dapat membuat inflasi karena penurunan nilai uang. Dampak inflasi dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, penurunan daya beli. Harga naik sementara pendapatan tidak selalu meningkat sehingga kemampuan membeli barang dan jasa menurun. Sulit bagi pelaku ekonomi merencanakan keuangan karena harga tidak stabil menghambat pertumbuhan ekonomi. Inflasi menguntungkan pemilik aset tetapi merugikan orang berpenghasilan tetap atau tabungan. Selanjutnya yang kedua, ketidakpastian ekonomi. Selanjutnya yang terakhir, dampak pada investasi. Yang ketiga, redistribusi pendapatan, sehingga memperbesar kesenjangan sosial. Investor cenderung menghindari resiko dan memilih aset aman, sementara suku bunga tinggi menghambat investasi produktif. Kebijakan dalam mengatasi inflasi. Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter bertujuan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian dan mempengaruhi suku bunga. Yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal melibatkan pengaturan pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Selanjutnya, langkah tambahan. Langkah tambahan dilakukan untuk tambahan langkah yang belum ada dalam kebijakan moneter dan fiskal. Langkah-langkah tersebut yaitu intervensi pasar, peningkatan produksi dan produktivitas, serta edukasi publik. Definisi pengangguran. Pengangguran merupakan kondisi di mana individu yang tergolong dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Dampak dari pengangguran. Yang pertama, ekonomi, kedua, sosial, ketiga, psikologis, dan yang keempat, politik. Jenis-jenis pengangguran terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengangguran friksional. Pengangguran sementara saat mencari atau pindah kerja. Selanjutnya, untuk yang kedua, pengangguran struktural. Disebabkan perubahan teknologi atau ketidaksesuaian keterampilan. Selanjutnya, untuk yang ketiga, pengangguran siklikal. Terjadi akibat perlambatan ekonomi atau resesi. Selanjutnya, untuk yang keempat, pengangguran musiman. Terkait pekerjaan yang hanya ada di musim tertentu. Adapun penyebab pengangguran. Pertama, ketidaksesuaian keterampilan. Kedua, perubahan teknologi. Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang lambat.
Keempat, kurangnya lapangan pekerjaan. Kelima, ketidakstabilan politik dan sosial. Keenam, kurangnya pendidikan atau pelatihan. Selanjutnya, untuk kebijakan dalam mengatasi pengangguran. Yang pertama, penciptaan lapangan pekerjaan. Kedua, pendidikan dan pelatihan. Ketiga, kebijakan ekonomi makro. Keempat, mendorong investasi dan pengembangan sektor ekonomi. Kelima, program bantuan sosial dan pengembangan UMKM. Selanjutnya, untuk yang terakhir, penciptaan program penyerapan tenaga kerja.